Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persekutuan Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan sukseslah kiranya apapun yang dikerjakan dan diperbuat oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan tentunya itu saya berharap kita menjadi berkat yang besar bagi banyak orang, sehingga dunia ini semakin lebih baik, semakin lebih mengenal Kristus, dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Puji Tuhan atas dukungannya selama ini, itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini, dan saya percaya biarlah ini di-share, disebar oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua ke berbagai platform yang ada di sosial media, dan makin banyak orang mengenal Kristus, dan terbangkitkan imannya sehingga semakin dalam di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ibu yang luar biasa, yaitu Ibu Irma. Beliau sudah sering mengikuti channel daripada Edis TV, dan beliau sangat terhibur, sangat senang, dan sangat tercerahkan oleh apa yang disampaikan oleh Bang Edis. Dan hari ini kita melihat bagaimana dia bersaksi bahwa dia terhibur, dikuatkan, dan mengalami sesuatu yang baru dalam pemahamannya tentang agamanya. Tetapi yang lebih dahsyat lagi Bapak Ibu dan teman-teman semua, dia mulai mengenakan kalung salib. Apakah itu tanda-tanda bahwa Ibu Irma akan segera dibaptis? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Selamat malam, Saudari Irma. Assalamualaikum, Bang Edis. Masih saja ada orang ucapkan Assalamualaikum kepada non-muslim. Sabar. Iya, emang kenapa loh? Aku aja kan temen aku. Oke, silakan nyalakan kamera Irma. Salam. Kalau orang muslim itu nggak boleh ngucapin salam kepada non-muslim. Itu sudah saya katakan terus-menerus di sini. Silakan nyalakan kamera. Ya. Halo Bang Edis. Halo Kak Irma. Ini saya tanya dulu nih, saya konfirmasi dulu. Irma ini muslim atau bagaimana? Saya muslim Bang Edis. Cantik-cantik kok muslim. Sayang sekali. Irma, kenapa sih kamu kok muslim? Kenapa? Ya karena saya muslim. Tuh kan, karena muslim. Irma, kamu setuju nggak dengan statement saya ini? Alasan kamu masih Islam adalah karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti ajaran agama Islam, maka besok pagi kamu bangun tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ya ajarin dong Bang Edis. Baik. Apa yang mau kamu bahas? Kalau tema ini terlalu berat, nggak cocok sama kamu tema ini. Apa kira-kira? Saya nggak bisa ini Bang Edis, nggak mau debat. Nggak mau debat. Terus ngapain kalau nggak mau debat? Saya mau mengucapkan terima kasih sama Bang Edis. Nah Bang Edis tuh tiap hari menghibur. Menghibur? Tapi kan kamu muslim, gimana? Tapi walaupun kamu muslim suka acara saya ya? Lucu ya? Ya. Apa contohnya? Contoh spesifiknya? Iya, saya tuh kalau Bang Edis tuh kalau nanya sama orang Islam tuh kalau belum dijawab iya tuh masih terus tanya. Contohnya misalnya. Contohnya misalnya nih ya, bener nggak Nabi Muhammad itu Rob? Itu tuh saya dengar dari tahun 2024. Ya karena muslim-muslim sampai sekarang belum konsili, belum mufakat Muhammad Rob atau bukan. Satu bilang Rob. Yang satu bilang bukan. Yusuf PI bilang Rob juga, tapi sekarang bukan. Kenapa ditanya terus? Karena sampai sekarang umat muslim belum sepakat Muhammad itu Rob atau tidak. Gitu. Kalau seandainya sudah sepakat ya ngapain ditanya lagi? Begitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih Irma nih. Saya lihat banyak muslim-muslim tuh kan pakai jilbab. Kamu kok nggak pakai jilbab disebabkan apa? Saya tidak pakai berhijab.
Kalau saya di rumah, ya maksudnya saya berhijab, tapi saya menyesuaikan kayak tempat. Saya belum memahami agama banget. Ya kayak apa ya, saya masih kadang terbuka ya, kadang tertutup gitu. Mm-mm. Sekarang begini, dari mana logikanya kalau rambut perempuan tuh aurat? Eee, kalau logika ya, kalau Mm. logika sebenarnya nggak tahu ya, saya cuma ngikutin aja. Ya, Bang iya, Egis makanya yang saya debat bilang tadi agama. alasan kamu masih Islam karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Alasan kamu masih Islam tuh karena itu. Coba kamu mengerti agama Islam. Karena begini, saya itu termasuk pemerhati ya. Dulu zaman, saya nggak tahu kamu kelahiran tahun berapa. Kamu kelahiran tahun berapa? 97 Bang Egis. 97, baik. Dulu ya, tahun-tahun segitu, itu orang-orang itu perempuan-perempuan muslim bisa dihitung dengan jari yang pakai jilbab. Bahkan zaman saya sekolah, itu orang pakai jilbab itu malah dipertanyakan, kupingmu besar sebelah ya. Masih ingat saya. Itu sebuah keanehan. Orang pakai jilbab itu zaman dulu. Coba kalau nggak percaya ya, lihat foto-foto perempuan-perempuan zaman dulu. Perempuan-perempuan Indonesia zaman dulu. Itu nggak ada yang pakai jilbab. Nah, Iya, iya. sekarang-sekarang baru pakai jilbab nih. Saya kasih contoh ya. Wanita Islam zaman dulu nih. Nih ya. Nih saya tunjukkan nih biar tahu nih. Nih saya balikan kamera saya ya Irma ya. Biar kamu paham nih. Oke, saya balikan kamera saya nih. Ini foto-foto wanita-wanita zaman-zaman kamu baru lahir nih. Nih. Nih, adakah wanita-wanita zaman dulu pakai jilbab? Ini persis kayak kamu nih. Orang-orang Indonesia itu bening-bening kalau kayak kamu semuanya. Nah, sebelum budaya Arab padang gurun masuk. Nih, lihat nih. Adakah mereka jilbaban? Gak ada tuh. Tuh. Ini SMA zaman dulu nih. Zaman saya juga, saya sebenarnya sih masih muda, masih kepala 30 sekian umur saya. Nih, lihat ya. Ini nggak ada jilbab-jilbaban tuh, nggak ada. Nggak ada. Kamu bisa panggil tuh teman-teman, bahkan ibumu coba tanyain. Ada nggak zaman dulu pakai jilbab-jilbab? Nggak ada. Nggak ada tuh. Tuh. Nggak ada. Nah, sekarang baru orang pakai jilbab. Katanya kalau rambutnya dilihat orang dihukum 70 tahun di neraka. Biar jilbabnya laku. Ntar, saya balik lagi kamera saya. Jadi, zaman dulu orang nggak pakai jilbab. Tiba-tiba sekarang pakai jilbab. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini. Apakah zaman dulu Al-Quran belum ada? Apakah tahun-tahun segitu orang nggak ngerti Al-Quran? Tiba-tiba sekarang orang ngerti agama Islam. Gitu. Dan coba nih, saya mau tanya dari hati nuranimu yang paling dalam nih, Irma. Menurut kamu, rambut itu aurat bukan? Kalau di Islam iya, rambut itu aurat. Rambut itu aurat. Sekarang, yang boleh melihat aurat siapa? Ya kayak keluarga di rumah aja. Berarti aurat boleh dilihat keluarga? Kayak apa ya, kalau di Coba Islam itu tenang, kayak tenang dulu Irma. dibilangnya Tenang ya, pelan ya. Gini Irma. Tadi kamu katakan rambut itu aurat. iya, Oke, mohon maaf nih. Saya mohon maaf nih, tanpa ini. Mohon maaf tuh. Payudara aurat nggak? iya, iya, Aurat, oke. Tadi kamu bilang, aurat boleh dilihat anggota keluarga, betul? bukan anggota keluarga tapi kayak apa, muhrim gitu loh yang Muhrim, ya oke. maksudnya semuhrim gitu. Suami begitu kan, pasangan kan? Iya, Kalau iya, pasangan boleh melihat aurat. boleh. Orang lain boleh nggak melihat aurat? Nggak boleh Bang Nggak boleh. Egis. Oke, secara logika berarti ya. Sebenarnya. Oke, menurut logika, aurat
aurat hanya boleh dilihat pasangan. Sementara anggota keluarga yang lain tidak boleh melihat, betul? Iya. Sekarang saya tanya, tadi barusan kamu bilang rambut boleh dilihat anggota keluarga nggak? Boleh kalau semuhrim. Murim. Bapak boleh lihat rambut nggak? Ibu boleh lihat rambut? Kalau perempuan kayaknya boleh, tapi kayak misalnya orang luar dan tidak semuhrim itu baru kayaknya nggak boleh. Bu, belum nyambung. Nih, kayaknya kamu nggak nyambung. Gini Irma, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah rambut itu aurat? Kamu jawab iya, betul? Iya. Oke. Iya, betul. Apakah payudara itu aurat? Kamu jawab iya. Iya. Nah, secara logika berarti yang boleh melihat aurat itu pasangan, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah bapakmu adalah pasanganmu? Bukan. Apakah bapakmu boleh melihat rambutmu? Mungkin kalau rambut boleh ya, tapi Boleh. kalau Apakah bapakmu boleh melihat payudaramu? mungkin kalau sudah balik udah nggak boleh, tapi Ya, kalau masih makanya kecil mungkin berarti rambut bukan aurat. Secara logika berarti rambut bukan aurat karena boleh dilihat anggota keluarga yang lain. Yang aurat Edis. itu yang tidak boleh dilihat oleh kecuali pasangan, betul? Iya. Iya, makanya dulu rambut bukan aurat, sekarang rambut aurat karena diprovokatori oleh penjual-penjual jilbab. Kalau nggak begitu jilbab kagak laku. Bahkan kalau rambutnya kelihatan nanti dihukum 70 tahun di neraka. Betul nggak? Pernah dengar hadis itu? Iya, pernah Iya. Bang Edis. 70 tahun di neraka. Oke lah. Apa ini yang mau kamu bahas ini? Saya juga jadi garing mau bahas. Mau bahas apa? Kamunya juga nggak tahu Iya. tentang Islam. Sebenarnya tahu Bang Edis, Irma tahu tentang Islam, tapi janganlah yang kayak berat-berat pertanyaannya. Coba, Dikit-dikit ya Irma tahu. coba kira-kira saya pernah bikin Irma podcast. mau tanya ya Bang Apa itu? Edis. Nah, Apa itu? Irma punya temen ya orang Kristen dua. Nah, terus sesama Kristen itu mereka bilang nggak boleh berteman sama orang Muslim. Emang ada ya? Kayak di kitabnya gitu, kitab apa sih Kristen atau mungkin kayak yang lainnya. Emang nggak dibolehin? Kayak sahabat Irma tuh dua-duanya Kristen. Nah, dia itu yang satu itu berbisik sama yang satunya. Dia bilang nggak boleh berteman sama Muslim. Kalau secara Bible, secara biblikal itu tidak ada. Tapi mungkin pengalaman hidup mereka trauma ngelihat kelakuan orang Islam yang ya kamu tahu sendiri kan. Sikit-sikit demo, sikit-sikit penistaan, ya. Mungkin mereka jadi trauma. Jadi Tapi kita berteman tuh udah lama Bang Edis. Kenapa dia itu nggak ngomong secara langsung ke saya, tapi dia tuh ngomong lagi ke temennya yang sesama Kristen ini kan. Dia bilang nggak boleh berteman sama Irma katanya. Dia Muslim. Emang nggak dibolehin ya? Sedangkan kayak Irma Muslim nih, tapi Irma boleh berteman sama mau non-Muslim, mau siapa, mau Cina, mau ini nggak apa-apa. di dalam Islam nggak boleh berteman dengan non-Muslim. Saya berteman Bang Edis. Iya, karena kamu tidak mengikuti ajaran agama Islam, Irma. Kalau kamu mengikuti ajaran agama Islam, ya kamu nggak berteman dengan non-Muslim. Mau saya tunjukin nggak dalilnya? Yang dilarang. Hah? Emang nggak boleh ya? Nggak boleh. Tidak boleh berteman dengan orang non-Muslim. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Ya, kalau saya ngomong itu pakai dalil, Irma. Nih. Kalau yang Kristen tadi tidak berteman itu karena mungkin mereka trauma. Tapi kalau Bible tidak pernah bilang begitu. Nih, ini hadisnya ya. Nih, dari Abu Said Al-Khudri dan seterusnya nih. Nabi bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Jadi menurut agama Islam, kamu tidak boleh berteman kecuali dengan orang yang beriman.
Ini apalah Bang Edis, ini firman Allah ke hadis? Hadis ini. Oh hadis ya, hadis. Ya kan? Dari mana itu diambil? Dari Abu Daud. Diriwayatkan oleh Ahmad. Nih hadisnya Hasan. Iya Ya iya kan? Bang Edis. Nah, tapi kalau temanmu yang tadi, yang Kristen tadi, yang dia tidak mau misalnya berbisik-bisik jangan berteman dengan Muslim, itu bukan ajaran Alkitab. Mungkin mereka bisa saja trauma ngelihat kelakuan orang Islam. Yang tiap hari bikin macet jalan demo. Besok demo, Jumat, Senin, Selasa, Rabu demo kerjanya. Jadi trauma kan ngeliat kelakuan orang Islam. Demo aja kerjanya. Bikin macet jalan. Begitu. Oke lah Bang Edis, Irma mah kalau debat nggak bisa, Irma nggak begitu paham masalah agama. Tapi Irma makasih, Irma senang loh sama Bang Edis. Maksudnya Bang Edis selalu menghibur. Irma Sama-sama. walaupun apa sih kayak dihina-hina Islam juga sama Bang Edis, ya terserah gitu, serah. Yang penting- Saya itu diskusi sudah lebih dari 13 tahun. Kalau cuman orang kejang-kejang saya sudah bosan yang terima yang begitu-begitu. Cuman kejang-kejang gitu. Sampai berbusa-busa Tapi benar sudah loh, baik biasa Bang Edis saya. tuh kayak lebih cocok jadi pelawak tau. Nah, apalah. Karena kalau diterus diserius-seriusin Irma, cuman sakit kepala. Jadi dibawa slow saja. Apalagi ngadepin Iya, Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa. Gitu loh. Iya. Makasih ya Bang Edis Sama-sama ya. Irma, Sudah sama-sama. Ya salam kenal Bang Edis. Salam kenal juga. Bye. Oke, bye. Assalamualaikum. Oke. Salam. Salam, ya, oke. Senang ya agama kamu dipermalukan. Kamu senang ya agama kamu dihina-hina. Sebenarnya saya naik, saya tidak pernah menjelekan Islam, saya tidak pernah menista Islam, hanya saja saya berkata tentang diri saya. Tapi mereka tidak berpikir tentang kualitas diri mereka sendiri. Tahu nggak? Kayak yang diomong Bang Edis itu benar. Mereka itu hanya sibuk menista agama orang, tapi mereka itu tidak mengarahkan agamanya sendiri agar lebih baik. Bang Edis orangnya kayak gini. Dia menceritakan tentang Islam, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Terus Bang Edis juga kalau misalnya ini dituntun, menuntun. Bagaimana kalau emang kamu udah nggak mau, kamu berpindah saja ke ini. Tapi orang-orang RT 06 itu beda. Dia hanya ingin menista orang. Orang baru naik, belumnya ditanya, belumnya ini, dibilangnya apa? Apa itu ya Irma itu? Serundal apa ya guys? Bahasa mereka itu Sundal oh ya Pasundal kata dia. Kamu ya Oten katanya pesundal. Sampai level Irma aja guys diomong. Kata dia, kamu level tinggi hasil pesundal ya, hasil pesundal. Astagfirullah, saya nyebut guys di situ, tahu nggak? Padahal jujur ya guys ya, mungkin di sini banyak orang-orang yang Kristen yang dulu kenal Irma sebelum Irma tuh kenal sama Bang Edis. Irma itu guys ngelempar gift di sana nggak pernah kira-kira, tahu nggak? Dia bilang hasil mesundel. Coba guys, gimana kayak aku tuh gimana kayak kecewanya gitu. Orang yang aku support loh, apologet Islam banyak tahu nggak yang Irma support. Ternyata kayak nendang anjir. Wabah. Sumpah guys, kaget aku guys, tahu nggak, kaget sekaget-kagetnya. Tanpa dia jambak saya suruh naik, saya sudah naik ya, dibilang saya ini pesundal itu kebanyakan Kristen, pesundal itu kamu orang Kristen jangan ngaku-ngaku Islam gini-gini. Astagfirullah guys, Bang Edis lu nggak kayak gitu. Kalau emang nggak yakin itu ya dites gitu ya. Tadi siang naik ke room siapa, pokoknya ada Bang Juma juga di situ. Tahu nggak guys, sakit guys. Padahal kalian lihat ya di TikTok aku yang satunya, di akun aku banyak orang Kristen yang komen ke aku bilang kan,
Bukannya kamu itu spendernya Ucup, bukannya kamu itu spendernya Juma, bukannya kamu spendernya ini Islam, apa sih, apologet Islam. Kenapa kamu nangisnya di tempat Bang Edis? Kenapa kamu ceritanya tempat Bang Edis? Guys, di situ aku terus diem aja, tahu nggak? Irma malas ngeladenin apa yang udah Irma, apa sih maksudnya yang udah nggak ada tuh. Irma dipitnah Islam. Tahu nggak guys, kayak nyesek banget hati aku, tahu nggak? Dari siang itu aku mikir kayak serak aja hatiku beneran. Loh, dia bilang levelku ini, level akun TikTokku ini tinggi guys, hasil pesundal ya, hasil pesundal kata dia kan. Tanpa dia sadari loh, kadang Irma tuh scroll TikTok, lihat apologet Islam, Irma support guys, Irma bantu. Padahal apa yang dia makan, kalau misalnya dia jual mulut, jual agama tuh ya, merancang agama, cuma cari sesuap nasi. Saya pernah nyumbang nasi yang dia makan, tau nggak? Kayak di situ tuh kayak, ih orang kok ada yang kayak gitu ya. Itulah kualitas muslim ya, bener guys. Irma tuh makin kecewa gitu, kayak mereka itu berilmu tapi tidak beradab. Mereka itu menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu tuh untuk kebencian gitu guys, tau gak? Paham gak sih? Kayak untuk menista, untuk kebencian. Orang gak gitu juga, tapi Irma tuh beda di tempatnya Bang Edis. Bang Edis tuh walaupun dia tahu Irma orang muslim, yang naik itu orang muslim, dengan ramah guys, dengan ramah. Dia walaupun misalnya bikin kesal ya kan, tapi Bang Edis tuh selalu kayak merangkul dulu. Oh, Islam kah, ini kah? Oh ya udah ya, takutnya ada kesalahpahaman, dikiranya kamu bukan Islam. Oke, dites dulu. Seperti itu kan jauh lebih baik guys. Tapi kalau di RT 06 guys, kamu baru naik aja, kayak mereka itu kanibalisme lihat daging, tahu nggak? Ih. Diskotik, pala kau diskotik. Gak tahu kau diskotik bukan itu. Beda guys. Gimana ini ya? Ya Allah, gini banget ya aku ya. Udah gak ada yang beliin, gak ada yang makein. Makanya pun Irma gak bisa ini. Susah ini. Coba yang dipakein sama Bang Edis ini, deh abang pakein gitu ya. Iya gak sih? Iya, yang udah loh. Ih bagus sekali yang, makasih. Ini bagus yang. Suka gak dek? Suka banget, makasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan kita berdoa terus agar Ibu Irma semakin kuat di dalam Tuhan, berakar, bertumbuh, dan berbuah yang lebat, sehingga dia dikuatkan dan semakin percaya diri untuk segera dibaptis dan mengalami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mari Bapak Ibu kita terus berdoa buat siapapun di muka bumi ini, dan berdoalah bagi setiap hamba-hamba Tuhan, panggilan Tuhan yang melayani di bidang penginjilan, ya, di bidang pemberitaan firman Tuhan. Dan mari kita terus bersaksi dan menjadi kabar baik dengan kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, sehingga orang melihat ada Kristus di dalam hidup kita, dan tetaplah mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Mengasihi itu adalah ciri khas daripada anak Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang memberkati. Tetaplah setia, tetaplah percaya. Terjadi revival di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati kita semua, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.